Jika kalian pernah menonton TV bahkan 1 detik dari ruang sidang kalian akan tahu bahwa orang suka melakukan kejahatan. Tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan hukuman yang pasti mengikuti dengan baik. Itu sangat mirip di dunia nyata dan jika orang-orang itu kebetulan telah membunuh orang lain. Mereka tampaknya sangat enggan untuk menerima hukuman mereka, dari seorang petinju amatir yang berubah menjadi pembunuh emosional. Nah sobat pasti mau tahu bagaimana reaksi para narapidana ini. Tapi seperti biasa sebelum kita melanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 narapidana remaja bereaksi terhadap hukuman seumur hidup. Damon Kemp. Ini hal yang aneh tentang sistem peradilan. Ketika kalian membunuh 2 orang, mereka ingin kalian membayar harga yang sangat aneh, bahwa kalian tidak bisa begitu saja meninggalkan kejahatan terang-terangan membunuh 2 orang. Damon Kemp setuju, karena dia melakukannya dan dia pikir hukumannya keterlaluan. Beginilah reaksi remaja ini setelah mendengar hukuman yang diberikan. Damon Kemp adalah seorang pria berusia 19 tahun yang suka berolahraga di sasana tinju setempat. Tetapi kemudian untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, Kemp memutuskan untuk membunuh Trey Ingraham dan Jordan Paiden. Dia bekerja di tempat yang sama dan terlihat tidak ada permusuhan di antara orang-orang. Dan kejutan ketika Kemp didorong ke ruang sidang, dia ditahan di kursi roda dan bisa dilihat dia berteriak memanggil Tuhan. Kemp seolah-olah memohon bantuan dari kekuatan yang lebih tinggi, tetapi teriakannya dikalahkan oleh teriakan marah dari keluarga korbannya. Kemp akhirnya menghadapi 2 tuduhan pembunuhan tingkat 2, dan ternyata Tuhan tidak turun tangan untuk menyelamatkannya. Apa yang Kemp lakukan secara luas dilihat sebagai tindakan pembunuhan yang disengaja dan dia membayar harga penuh. Apakah dia ingin atau tidak, kalian mampu membunuh orang jadi kalian harus dihukum, dan jelas kalian sudah tahu tentang itu. Conrad Schaefer. Kita baru saja mulai dan kita sudah melihat berapa banyak pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda statistik yang menyedihkan. Pasti begitu banyak orang muda yang menyerahkan hidup mereka dan untuk apa? Conrad Schaefer salah satu dalam barisan panjang pria yang sekarang menjalani hukuman seumur hidup untuk usia yang lebih muda. Pada tahun 2013, Schaefer yang berusia 18 tahun dianggap bertanggung jawab atas kejahatan Foya di Osceola County, Florida yang menewaskan 2 orang. Pada saat pembunuhan Foya, Schaefer baru berusia 15 tahun. Ketika dia dibawa ke pengadilan dia meminta maaf atas tindakannya. Dia menjelaskan bahwa usianya baru menginjak 15 tahun. Pada saat itu alasan yang tidak membawa kenyamanan bagi keluarga korban. Setelah mengaku bersalah Schaefer bersiap untuk penghakiman yang dia antisipasi akan keras. Pengacara Schaefer mengharapkan dia untuk menerima hukuman penjara 40 tahun. Namun itu tidak membuahkan hasil. Dia mendapat hukuman seumur hidup berturut-turut setiap 1 gelar pertama tuduhan pembunuhan. Schaefer masih di penjara hari ini dan dia akan berada di sana selama sisa hidupnya. Dan kami pikir sulit untuk menemukan siapapun selain Schaefer yang tidak setuju dengan penilaian. T.J. Lane. Di film Hollywood sangat mudah untuk keluar dari penjara, tetapi dalam kenyataannya jauh lebih rumit dan biasanya mereka yang berhasil keluar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di luar. Begitu mereka ditangkap, mereka dibawa kembali, kemungkinan untuk jangka waktu yang lebih lama. Pada bulan Februari tahun 2012, T.J. Lane mengaku bersalah atas pembunuhan siswa di sekolah menengah Chardon. Kemudian pada tahun 2014, dia adalah bagian dari pelarian penjara yang berani yang dilakukan Sam dan 2 narapidana lainnya itu keluar, tapi itu tidak berlangsung lama. Sebenarnya dia ditangkap kembali dalam minggu yang sama. Rupanya dia dipersenjatai dengan garpu rumput ketika polisi menemukannya. Itu hanya bagian dari dunia yang kita tinggali sekarang. Jadi jangan berpikir bahwa penebusan Shawshank benar-benar dapat terjadi dalam kenyataan. Maksud kami, ya kalian dapat membuat terowongan keluar dari gedung. Tetapi gagasan tentang kalian menuju ke pohon kecil untuk bersatu kembali dengan Morgan Freeman sangat tidak realistis. Bahkan jika kalian membawa garpu rumput sepanjang waktu. Alyssa Bustamante. Ada tempat khusus di neraka untuk orang-orang yang melecehkan atau menganiaya anak-anak atau orang muda. Dan itu berarti bahwa ketika dia pergi, Alyssa Bustamante memiliki tempat menunggu hanya untuk melakukan kejahatan yang begitu kejam, begitu brutal. Sehingga setiap manusia harus marah. Bahkan dengan gagasan itu Alyssa Bustamante baru berusia 15 tahun ketika dia mencekik dan menikam tetangga 9 tahun sampai mati lagi. Sulit untuk memahami betapa brutal, kejam dan tidak masuk akal kejahatan ini. Dia membunuh seorang anak dan kemudian memiliki keberanian untuk menulis tentang hal itu, menggambarkan pengalaman sebagai menakjubkan.
Ketika dia akhirnya datang ke pengadilan untuk membela diri, Bustamante berpura-pura, tapi bukan itu, masalahnya adalah untuk menghindari kepastian mutlak hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jika ada yang mengaku merasa sangat bersalah tentang segala sesuatu yang dia lakukan, setelah meminta maaf atas tindakannya, dia menyatakan bahwa jika dia bisa memberikan hidupnya untuk membawa kembali korbannya. Sayangnya untuk dia, pembelaan itu tidak cukup dekat untuk menebus kejahatan di ruang sidang. Hakim tetap memutuskan hukuman Bustamante untuk hidup di penjara. Karena kejahatannya yang menjijikkan dan bisa dibilang itu adalah hal terkecil yang dia harapkan untuk membunuh seorang anak adalah hal yang tidak dapat dipercaya dan mengerikan untuk dilakukan. Jadi bagi kalian, tidak ada yang bisa lolos dengan hukuman seumur hidup. Robert Martinez. Bahkan yang paling pecandu kejahatan sejati yang bersemangat harus mengakui bahwa beberapa kejahatan sangat keji. Mereka membutuhkan semacam keadilan untuk dilayani. Kejahatan Robert Martinez pasti masuk ke dalam kategori itu. Pada tanggal 20 Februari tahun 2015, Robert Martinez berusia 21 tahun memikat Stephen Cerna ke parit di sisi barat. San Antonio dikenal sebagai gerbang neraka berjalan. Korbannya melalui parit Martinez menembaknya 2 kali di wajah dan 2 kali di leher. Setelah mendengar tembakan, tetangga mengidentifikasi 2 pria Hispanik antara 19 dan 20 melarikan diri dan segera menghubungi polisi. Semua saksi menunjuk Martinez sebagai orang yang menarik, tetapi tidak ada cukup bukti untuk melakukan penangkapan. Tetapi hanya 2 tahun kemudian paman Martinez, Larry Isaac, ditangkap dan didakwa dengan penculikan yang diperparah. Polisi merundingkan Isaac untuk memberikan informasi tentang pembunuhan itu. Dengan imbalan pengurangan hukuman pada kasusnya sendiri, secara alami Isaac melompat ke sana, bahwa informasi itu membuat polisi mengkonfirmasi. Apa yang mereka curigai akhirnya mendapatkan bukti untuk menangkap Martinez. Ketika dia akhirnya berdiri di depan pengadilan, mereka menemukan dia bersalah atas pembunuhan dan menghukumnya 99 tahun penjara. Keluarga Stephen Cerna tidak akan pernah benar-benar merasa bahagia, tapi kami yakin keadilan ini pasti membuat mereka merasa sedikit lebih baik. Dexter Johnson. Ini agak liar bagaimana banyak pembunuh tampaknya benar-benar marah dan bingung ketika mereka mendengar kalimat mereka untuk pertama kalinya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat lolos dengan pembunuhan orang lain? Tampaknya ya, mereka benar-benar berpikir apa yang mengejutkan bagi mereka. Dexter Johnson adalah salah satu dari 5, dituduh pembajakan mobil pasangan pada bulan Juni tahun 2006. Mereka tampaknya mengantar pasangan saat mengambil uang tunai dan kartu mereka, sebelum Johnson melakukan pelecehan seksual terhadap korban perempuan. Mereka kemudian menggiring mereka ke hutan dan menembak keduanya di kepala. Tidak mengherankan pengadilan memutuskan Johnson bersalah atas kejahatan dan menjatuhkan hukuman mati. Reaksi Johnson terhadap berita itu emosional dan impulsif. Saling lempar dan kemarahan 2 kerabatnya pingsan dan harus dibawa pergi dengan tandu. Sementara ibu dari anaknya hampir shock, namun tidak ada reaksi yang benar-benar penting dalam kasus ini. Tindakan itu tidak masuk akal, brutal dan benar-benar menjijikkan. Dan sementara hukuman mati mungkin merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi anggota keluarga, jelas bahwa dia harus membayar kejahatan dengan satu atau lain cara. Samantha Greig. Narapidana selanjutnya, anak muda lain membuang seluruh hidup mereka tanpa alasan yang jelas. Samantha Greig mendekati hari kelulusan besarnya, hari di mana semua orang tua merayakan evolusi anak mereka dari siswa muda menjadi dewasa. Sayangnya Samantha tidak bisa menikmatinya. Samantha baru berusia 18 tahun ketika dia menuju ke apartemen dan menunggu 2 orang masuk ke dalam dan diseret ke Universitas Negeri Michigan Dustin Frolka. Mereka menyeretnya keliling kota ke ATM yang berbeda, memaksanya untuk menarik uang. Tetapi menjadi jauh lebih buruk, di beberapa titik orang-orang mulai memukulinya begitu parah dengan buku-buku jari kuningan. Sehingga Frog melompat keluar dari mobil saat melaju antara 45 dan 65 mil per jam. Samantha menghentikan mobil, membiarkan orang-orang untuk keluar dan melanjutkan pemukulan. Mereka mengusir ketika selesai meninggalkan korban yang tidak bersalah mati di tengah jalan. Penyerang membayar dia $100 untuk uang bensin. Ketika dia tiba di pengadilan, Samantha Greig meminta maaf atas perannya dalam kejahatan, dan mengakui bahwa dia bisa menghentikan pemukulan. Setiap saat mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan dan perampokan tidak bersenjata. Samantha dijatuhi hukuman antara 6 dan 15 tahun di sebuah sel. Kursus kuliah yang direncanakannya dibatalkan seluruhnya. Antonio Barbe. Dibutuhkan jenis kejahatan khusus untuk membunuh nenek buyutmu sendiri, tetapi beberapa orang hanya dipenuhi dengan kejahatan semacam itu. Entah bagaimana Antonio Barbe menemukannya di dalam dirinya untuk membunuh darah dagingnya sendiri dan tanpa berpikir 2 kali.
Barbe yang baru berusia 14 tahun dan temannya Pop dinyatakan bersalah atas pembunuhan nenek buyutnya yang berusia 78 tahun. Setelah mengundang mereka ke rumahnya, dia membalikkan punggungnya tanpa sadar membiarkan mereka memukulinya sampai mati dengan kapak, dan apa yang telah mereka lakukan telah menggelengkan kepala kami. Dia mengangguk dan kemudian Barbe menyelinap keluar muntah, sementara Pop terus menyelesaikan pekerjaan dengan palu hakim dan tidak perlu banyak waktu untuk memikirkan. Kalimat percaya itu tidak kurang dari mengerikan. Antonio Barbe dijatuhi hukuman 36 tahun penjara yang tampaknya tidak mengejutkan. Singkat mengingat dia membunuh seorang wanita yang tidak bersalah, tetapi itu berarti Barbe tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai dia berusia 50 tahun. Yang berarti dia akan kehilangan tahun-tahun terbaik dalam masa mudanya. Setelah pengumuman hukumannya, Barbe mencoba membaca pernyataan permintaan maaf. Tetapi dia tidak bisa melewatinya tanpa terisak, akhirnya pengacaranya dipaksa untuk menyelesaikan pernyataan itu. Tetapi bahkan dia tidak bisa melewatinya tanpa menangis terlepas dari siapa yang membacanya. Kalimatnya tidak berubah. Barbe dengan cepat dibawa ke penjara. John Freeman. Jujur itu sulit untuk memahami bagaimana orang bisa membawa diri mereka untuk membunuh seorang anak. Tetapi orang-orang entah bagaimana berhasil menemukan bagian tercela yang gelap dari kepribadian mereka sendiri dan bahkan lebih buruk lagi. Mereka sepertinya tidak pernah menyadari betapa salah dan mengerikan tindakan itu. John Freeman adalah salah satu dari orang-orang yang telah menipu seorang gadis berusia 5 tahun yang tidak bersalah untuk mempercayainya sebelum dia mencekiknya sampai mati. Dan semua orang merasa membutuhkan keadilan, ketika dia akhirnya datang di ruang sidang, tampaknya telah dipengaruhi oleh kesalahan tindakannya. Tetapi tidak ada orang di sekitarnya yang ingin memaafkan dan ayah gadis itu di ruangan yang sama dengan pria yang membunuh putrinya. Jadi dia malah mempercayai saudaranya untuk menyampaikan pernyataan marah yang pedas dan dapat dimengerti yang berakhir dengan kalimat itu. Bantulah dirimu sendiri dan harap kamu mati sebelum kamu melihat cahaya hari. Aku harap kamu terbakar dan busuk di neraka. Tidak banyak orang yang tidak bisa berempati dengan penderitaan ayah malang yang putri tercintanya direnggut karena pikiran bengkok dari orang bebas sosiopat ini menangis ketika dia kembali menerima hukuman. Tetapi itu tidak mengubah pikiran hakim. Dia mendapatkan 22 hukuman seumur hidup untuk berbagai kejahatan ini hanyalah yang terburuk. Juru masak Kiandrea. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anak mereka masuk penjara, namun begitu banyak yang terpaksa melakukannya. Jadi karena beberapa kejahatan tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa hukuman, terutama ketika mereka berakhir dengan cedera atau kematian orang yang tidak bersalah. Ketika juru masak Kiandrea berusia 18 tahun ditangkap, ibunya mungkin tidak senang Kiandrea menggunakan aplikasi kencan untuk mengatur pembajakan mobil yang berakhir dengan penembakan remaja lain. Sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang bisa mendapatkan begitu banyak hal yang salah dalam waktu yang singkat. Ketika Kiandrea muncul di pengadilan, dia menghadapi tuduhan pembajakan mobil dan baterai ketika hakim akhirnya mengumumkan hukuman terakhir. Gadis itu mudah untuk mengetahui mengapa ibunya sangat marah. Dia dijatuhi hukuman 50 tahun penjara, yaitu 20 tahun untuk pembajakan mobil, 15 tahun untuk percobaan pembajakan mobil dengan senjata mematikan, dan 15 tahun untuk kejahatan pencurian baterai. Tidak banyak orang yang dapat atau akan berpendapat bahwa Kiandrea tidak mendapatkan hukuman yang adil. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa itu harus lebih lama. Tetapi semua orang kemungkinan akan setuju bahwa tingkat keparahan kejahatannya berarti keadilan harus ditegakkan. Ibu yang tidak pernah ingin anaknya menjadi seperti ini. Nah, itu dia beberapa narapidana remaja bereaksi terhadap hukuman seumur hidup. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.